Assalamualaikum, Bang Nuim. Waalaikumsalam Bung Isari, apa kabar? Wah, Abang ini simpatik sekali hari ini. Simpang siur pakai batik. Oh, batik ini ya? Nah, Udah dikasih orang jadi dijahitkan di Medan. ya Ini motif batik lah itu. ya, kalau dijahit di sini berdarah puru itu bisa kena $200. Iya, Oh bisa ya, kena 2 juta. 2 juta, iya mahal sekali apalagi kalau kita minta cepat-cepat untuk disiapkan. dikasih Ya, orang kalau di ini Medan siapa ini orangnya, Bang? Pasti bukan orang janganlah biasa disebut. karena motifnya ini motif yang jarang-jarang ini. Nah, nah, Tidak apalah, kita kenang ini. Kita ya. kenang. Bang, jadi ini di antara yang menonton acara kita ini, ada juga yang komen dan bertanya. Bukan bertanya sebetulnya. Ketika dia lihat ada abang situ apa dia bilang? I love you Mr. Mahmud katanya. Jadi ya itu kan cerita lama abang dulu itu. Apa itu bang di latar belakang I love you Mr. Mahmud tuh? Jadi kalau dibilang itu jadi kata orang Medan remember yang not nih, ingat yang enggak itu artinya. Jadi begini, dulu waktu menyiar di radio Australia itu kan kita kepingin punya sesuatu yang khas. Ya Ya, kalau orang dengar itu, oh ini si Polan gitu, ini si Polan. ya, Nah ya. kebetulan juga kita aku cari-cari piringan hitam, dapatlah piringan hitam Munif. Munif Munif. ini seorang peranakan Arab ya dari Jatinegara kalau tak salah. Hmm. Malahan dia curi-curi katanya, dia bikin lagu, dia nyanyi curi-curi jangan sampai diketahui oleh keluarganya karena keluarganya marah nih kalau dia tampil di RRI dan lain sebagainya. Pada waktu itu di Indonesia sangat populer sebuah lagu yang diciptakan oleh seorang Lebanon. Lagu tersebut campuran bahasa Perancis dengan bahasa Arab. Nah, Lebanon inilah satu-satunya negara boleh dikatakan di Timur Tengah yang selalu dikatakan berkiblat ke Perancis. Jadi lagu tersebut judulnya Ya Mustafa. Jadi Ya Mustafa, Ya Mustafa, terkenal tuh. Terus Ya Mustafa, aku cinta kepada Mustafa. Dan lalu bahasa Perancis Syerimat. Jadi rupanya Munif tidak mau ketinggalan. Dia juga punya inspirasi untuk buat lagu dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Maka lagu tersebut diberinya judul Ya Mahmud karena dia menceritakan tentang seorang yang bernama Mahmud. Yang dikatakannya intahilu wa uyuna sud. Kamu tuh manis, hilu artinya manis dan mata kamu warnanya hitam. I love you Mr. Mahmud, come to me Mr. Mahmud. Jadi gempar waktu itu. Jadi karena aku bekerja di Radio Australia, aku punya acara ringan sebenarnya. Namanya Pagi Gembira, aku bilang Pagi Gerimba. Pagi Gembira itu nanti aku masukkan hanya itu. I love you Mr. Mahmud, come to me Mr. Mahmud. Orang bertanya kenapa? Karena kebetulan nama tengah aku Mahmud. Nuaim Mahmud Khayat. Mahmud itu nama orang tuaku, nama ayahku. Jadi aku pakailah itu untuk sekaligus. Sehingga banyaklah orang waktu itu di Radio Australia manggil aku, halo Mr. Mahmud, apa kabar? Saking sudah seringnya mereka dengar Mr. Mahmud itu. Jadi ya apa boleh buat. Pokoknya kan kita cari pasaran. ya, Kita betul. harus bersaing, kita mencari pasaran. Kita ingin sesuatu yang ringan dan sebagainya. Tapi kalau waktu itu juga diingat bahwa kalau bisa dikatakan pelopor atau perintis apa yang kita sebut sebagai lagu-lagu dangdut ini adalah peranakan-peranakan Arab. Misalnya Mas Habi dengan lagunya Untuk Bungamu. Jika bungamu tumbuh di dalam taman. Nah, itu dia kan. Kemudian ada lagu Anak Tiri kan. Ayahku hanya sayang kepada ibu tiriku dan kasih. Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Begitulah kira-kira. Itu lagu-lagu. Jadi sebenarnya peranakan-peranakan Arab itu banyak memberikan sumbangan. Tapi apakah kita tahu Muhsin Binaria, dengan kebinarianya itu, kemudian jadi agen PKI TKW itu lain lagi ceritanya. Tapi mereka itu sebenarnya orang-orang yang kemudian pernah juga ada dari Bangil. Berapa kira-kira 20 tahun yang lalu mungkin itu dari Bangil satu kelompok itu Latansa, namanya Latansa itu artinya bahasa Arab itu jangan lupa. Latansa dari Bangil bagus, pernah sangat populer di Indonesia pada waktu itu. Aku juga dulu pernah punya kasetnya dan sebagainya. Jadi ada sumbangan-sumbangan mereka, karena mungkin juga ya namanya musik itu kan bahasa internasional. Jadi William Shakespeare itu pujangga Inggris juga mengatakan bahwa musik itu adalah makanan santapan cinta. If music be
full of love, play on, maka mainkan terus. Nah, kemudian ada seorang pengarang Inggris yang mengatakan musik itu dapat menenteramkan dada yang biadab, dada yang bengis. Jadi orang yang bengis itu ya bisa ditentramkan, bisa dibuat menjadi sopan santun lemah lembut dengan musik. Nah itu dia, itu luar biasa sebenarnya. Kalau tidak, bagaimana orang sampai sekarang misalnya suka mendengarkan Mozart, Beethoven. Nah Beethoven itu menarik sekali ceritanya. Ini cerita barangkali tidak banyak juga pernah didengar orang. Karena waktu Perang Dunia Kedua, itu call sign oleh Inggris kepada agen-agennya di Eropa yang bergerak di bawah tanah melawan Nazi, itu melalui siaran BBC. Nah, BBC itu menggunakan bagian dari musik yang disebutkan kalau tidak salah Simfoni nomor 9 dari Beethoven. Song of Joy. Dang 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 dang. Ya. Dang 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 dang. Ya. Ini adalah Come sing a song of joy. Bukan itu. Itu nomor 9, Bang. Iya. Itu Beethoven nomor 9. Bagaimana mereka itu bisa mendapatkan ilham itu untuk menulis? Kabarnya begitu, pagi-pagi pembantunya mengantarkan sarapan ke kamar tidurnya, ketok pintu, dung dung dung. Oh, ini bisa jadi musik katanya. Jadi bagi mereka itu segala yang seperti itu bisa menjadi musiknya itu kalau orang punya bakat. Tapi kita tidak kalah. Ismail Marzuki misalnya. Luar biasa. Bang, dalam banyak orang yang barangkali tidak begitu mendalami lagu Ismail Marzuki. Kalau cuma hanya tahunya adalah lagu-lagu yang biasa ya seperti Rindu Lukisan, Mata Suratan atau yang lain-lain. Ya. Tetapi yang lain, Bang, itu luar biasa. Misalnya dari mana datangnya asmara, aku pun tak mengetahui. Semua rata-rata dan coba lihat liriknya, Bang. Lirik-liriknya Untaian katanya itu bagus. Hampir-hampir menyaingi Haidar Anwar. Luar biasa. Iya. Aku barusan ini mendengarkan kembali karena waktu kita bicara dengan Santi atau Nur Asyah. Waktu dia kata kalau mendengarkan lagu Butet, aku dengar lagi melalui Google. Dinyanyikan oleh Sam Simon dan Tuti Daulay. Bagusnya luar biasa. Kemudian Sam Simon dengan lagunya di wajahmu kulihat bulan. Di wajahmu kulihat bulan. Itu tidak ada lagu-lagu yang kata-katanya dan misalnya salah satu lagu yang juga bagi aku berkenan. Ingin ku melihat cahaya purnama, ingin ku menikmati terang cuaca, namun awan mendung menutup angkasa, tiada bintang malam bercahaya. Bagus sekali kata-katanya. Sam Simon ya, Bang ya? Kalau itu Meka Wijaya. Oh. Bimbang tanpa pegangan. Nah, kemudian ada lagi satu, Koncolamo. Kisahku di pekan lalu, pahit serasa empedu. Ku nanti-nantikan di kau, dengan hati risau kacau. Penat sudah ku menghadang, lalu lentas jalan Lembang. Itu siapa, Bang? Koncolamo. Yang nyanyi siapa? Bukan Osman Hussein, bukan? Bukan Koncolamo. Sebelum itu sebelum Osman Hussein. Grup ya. Iya, kisah malam di Jalan Lembang. Bagus sekali kata-katanya, luar biasa. Sederhana tapi bagus. Nah, itu bagaimana bisa mereka itu ya tentunya dulu kan kita tidak punya televisi. Yang ada itu radio, itu pun kadang-kadang mesti berkongsi. Lalu kalau setiap hari Sabtu malam Minggu atau hari Jumat malam Sabtu itu selalu ada Radio Republik Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan, ini dia Orkes Studio Jakarta di bawah pimpinan Saiful Bahri. Allah, penyanyi Effendi dengan lagunya yang Seroja, Mari Menyusun Bunga Seroja. Effendi itu kan di zaman kejayaannya, dia itu boleh bilang sering diliput oleh majalah-majalah. Lalu di situ dia mengatakan, ditanya kenapa dia bisa sehat seperti itu. Oh, dia suka menimba air dari perigi, dari sumur. Wah, banyaklah orang yang mau nimba air. Itu luar biasa, Bang. Aku ingat kelas 4 SD, umur 10 tahun, disuruh nyanyi ke depan kelas sama guru. Yang penyanyikan itu apa? Fatwa Pujangga. Wih, telah ku terima. Itu lagu itu, dia dapat ilhamnya kalau mau tahu. Waktu itu bioskop pertama yang punya AC di Jakarta itu Globe
yang di Pasar Baru. Ya. Dia pergi menonton ke situ. Ada seorang perempuan yang melihat-lihat dia terus. Jadi dalam kesempatan waktu jeda atau apa, dia cari perempuan itu sudah nggak ada. Sudah tidak ada. Benar. Nah, telah ku terima suratmu yang lalu. Aduh, penuh sanjungan kata merayu. Syair dan pantun bersusun indah. Sayang. Laksana madah fatwa pujangga. Itu luar biasa. Itu mesti ingat. Ya. Kalau kita bicara lagu, ya betul Bang. Jiwa yang musikal itu adalah lebih tenang daripada jiwa yang tidak musikal. Nah, itu jadi dia. Dan lebih cair, lebih ramah, lebih enteng memandang persoalan. Jadi ada kawanku yang kalau sehari bangun tidur sampai mau tidur sih merengut aja, merengut. Oh, iya. Negurnya pun takut tahu. Negurnya takut tahu. Telan cuka kata orang. Iya, macam orang sakit gigi. Nah, tapi kalau ada satu kawan yang kalau baru bangun, begitu bangun dia udah ketawa. Nah, itu dianjurkan. Nah, dan itu mudah-mudahan umurnya panjang, Bang. Banyak kawan-kawan yang begitu. Yang ringan-ringan tuh umurnya panjang. Iya. Iya. Itu perlu senyum itu. Kata hadis Rasulullah SAW, senyum kamu itu ibarat sedekah kepada sahabat. Yang menerimanya senang, yang memberinya juga sama-sama senang. Orang yang melihat pun senang. Iya, tapi memang kata-kata yang dibuat di masa lalu itu kenapa begitu indah, sederhana tapi indah. Ya, pernah ada film namanya Tiga Darah. Ya. Indriati Iskak waktu itu. Mika Wijaya. Mika Wijaya, Indriati Iskak, satu lagi Gebi Mambo. Gebi Mambo. Bukan. Herawat. Pokoknya di situ tuh ada lagu oleh Sam Simon. Siapa namanya? Si gadis itu yang duduk di depan pintu. Hati tergona oleh senyumannya yang manis seperti madu. Ingin berkenalan, merasa malu menanggung rindu. Bahkan itu bagaimana ya untuk mengembalikan? Mungkin sekarang anak-anak muda kita tidak akan suka lagu-lagu seperti itu. Ya. Tapi Bang, tanpa memilah-milih, aku juga mulai mendengar lagu-lagu Indonesia sekarang. Itu bagus-bagus, Bang. Kata-katanya pun sudah mulai bagus-bagus. Jadi misalnya kalau Abang lihat ada lagu dari Ruth Sahana ya Keliru judulnya, atau Ingin Kumiliki. Itu luar biasa. Terus ada satu lagu dari Ungu yang sekarang kalau nggak jadi pejabat ya, kalau nggak salah wakil bupati di satu daerah kita, anak muda. Itu lagunya satu kalimat Bang. Kupinang kau dengan Bismillah. Luar biasa. Kata-kata luar biasa. Iya. Tapi orang-orang Arab itu, terutama orang Mesir, itu luar biasa. Pernah ada biduanita mereka yang bernama Umi Kalsum. Dia bisa menyanyi setengah jam lebih. Hanya dengan satu kata, ana uhibbak, aku cinta pada kamu, aku cinta pada kamu. Terus itu saja diulang-ulang jadi bagus. Dan bagi banyak orang kita dulu paling tidak di Medan, itu lagu-lagu Mesir itu sangat disukai. Sedemikian rupa sehingga orang yang mendirikan universitas pertama di Sumatera Utara. Nah, ini tidak banyak diketahui juga barangkali oleh orang. Yaitu Universitas Islam Sumatera Utara. Aku salah seorang mahasiswanya. Bahrum Jamil. Dia saking sukanya dengan lagu Ya Wardi Man Yashtari, wahai bunga mawar, siapa yang akan membeli kamu? Dia terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang antara lain mengatakan, mawar beli wahai tuan, jika hati berkenan, wahai mawar. Itu mendengarnya pun enak. Jadi Bang, di Medan itu yang hebatnya. Aku nggak tahu. Kita waktu itu belum ada istilah dangdut. Jadi waktu kita masih muda-muda itu tak ada istilah dangdut. Lagu langgam. Yang kita tahu itu Pak Pong dulu. Nah itu orang-orang India itu banyak Pak Pong itu. Nah Pak Pong itu beda. Pak Mustafa di luar tepung di dalam gula. Jadi istilahnya mereka tuh mainkan musik-musik itu kan mainnya di Jalan Salak, tempat barang-barang bekas-bekas itu. Kemudian itu di tepi Sungai Babura. Jadi Papung cuman karena gendangnya itu kan dangdut, kan dua itu tam-tam itu. Dangdut. Jadilah dangdut. Sebenarnya nama itu
dinamakan berdasarkan lirik lagu, bukan dari jenis lagu. Tapi dan luar biasa, diterima orang dengan luar biasa. Ya kan, Elvi Sukaesih, apa segala macam, itu kan. Itu belakangan kan? Ya, iya belakangan. Dulu, kan cuma ada satu radio di Indonesia. Radio Republik Indonesia Nusantara 1, yaitu Radio Republik Indonesia di Medan. Ya, di Medan. RRI Medan. Ya, betul. Kita diberikan kesempatan siaran mahasiswa. Seminggu sekali tiap hari Jumat malam habis maghrib, kita dikasih kesempatan untuk mengisi acara di RRI Medan. Maka 3 orang kami. Aku sebagai biduan, Suhaimi Nasution, ya ini lulusan konservatorium di Yogyakarta nih, pemain piano dengan Mbak Udin Darus. Mbak Udin Darus ini penyanyi seriosa istilahnya zaman dulu. Jadi aku penyanyi langgam, hiburan. Makanya setiap hari Jumat malam itu malam Sabtu, kami tampil di RRI, dan itu dapat Rp150. Rp150. Bertiga? Honornya. Wah, bertiga itu bisa beli lemang. Cuman bahayanya jangan makan lemang sebelum nyanyi, karena badan tuh agak menggetar sedikit, perut kita tuh agak mencerna pulut tuh agak susah juga sedikit. Pernah kami makan lemang sebelum nyanyi, wah menggeletar. Jadi Suhaimi Nasution hanya mengiringi dengan piano. Wah, karena tidak ada radio lain kecuali radio dari Malaya atau dari Singapura, ya orang mendengarkan RRI Medan. Tapi ya kita juga takut, tidak berani pakai nama Nuim, pakai nama Abdul Aziz. Jadi kalau begitu, ini itulah salah satu. Kenapa pula abang takut? Kenapa pula abang takut? Taruh nama Nuim. Karena begini, tidak boleh oleh keluarga apa itu menyanyi-nyanyi mau jadi pemain ronggeng atau apa, itu bahaya kan. Nah, kalau ronggeng itu kan hebatnya di situ, itu seninya itu adalah berbalas pantun itu. Ronggeng itu berbalas pantun. Jadi kalau kita suka mendengarkan seseorang begitu pintar dia berbalas pantun, kita yang sodor seringgit, panjang, main terus. Tali biola itu sampai putus tuh dia gesek biola, terus itu luar biasa. Itu luar biasa berbalas pantun itu. Baru kemudian oleh Malaysia dijadikan acara khusus dengan formal. Ada acara-acara berbalas pantun di Malaysia, dan juga kemudian di Medan dibuat orang itu acara berbalas pantun. Itu bagus sekali. Salah satu pantun yang pernah ku dengar dalam acara berbalas pantun itu berbunyi, Cik Tam ke rumah Cik Tam, melihat orang memotong tebu. Binatang apa darahnya hitam, janggutnya panjang, tulangnya satu. Langsung dijawab, kalau Tuan pergi ke hulu, ambilkan saya bambu teropong. Kalau Tuan ingin tahu, itu binatang bernama sotong. Waduh, luar biasa. Dan orang-orang yang jago pantun itu masih ada, Bang. Masih ada beberapa. Sekarang, masih ada sekarang ini. Masih, aku kenal dengan beberapa orang. Pembawa ada satu yang acara di Medan itu sebenarnya berpantun. Berpantun ya. Ada satu yang sudah meninggal almarhum, itu Amir Nasution. Walaupun Nasution dia pintar, dia sering bawa acara. Kemudian ada satu tentara, kalau tidak pangkatnya kolonel, namanya Pak Datuk kita panggil namanya. Nah, kemudian juga di Melayu itu ada yang namanya Pak Datuk, ya saya kenal. Pak Datuk, yang tentara itu, Bang. Nah, kemudian ada juga lagi namanya Retno Kampung. Nah, itu orang Melayu juga. Terus ada namanya Butong, Olala. Wah, itu jago-jago pantun, Bang. Cepat kali menjawab, cepat kali bisa menjawab. Tapi ada orkes dulu di Medan. Nama orkesnya Tropicana. Salah seorang pemain musiknya, Bang Rajab, dia main tenor saxophone. Penyanyinya Tengku Kamarul sama Dahlia. Wah, lagunya yang paling hebat, Anak Kala. Kapan-kapan kalau ada waktu, coba lihat di Google, Anak Kala Tengku Kamarul dan Dahlia atau Dahlia Tengku Kamarul. Lagu Anak Kala itu aku familiar, tahu. Tapi penyanyi ini aku pernah dengar. Cuman karena dia di atas aku kan generasinya. Tengku Kamarul. Ya itu dia. Kalau mau tahu, Dahlia dan Tengku Kamarul. Pada Dies Natalis Uisu, aku diminta tampil di gedung kesenian. Bawa lagu waktu itu masih dibolehkan, tidak ada larangan oleh Bung Karno. Aku bawa lagu Blueberry Hills. Jadi awak tak ngerti musik kan. Bilang sama Bang Rajab mainkan itu macam kalau sekiranya Fats Domino main di piano, Bang Rajab mainkan di tenor saxophone itu. Wah, meriah. Ada dulu penulis kita namanya Amir Husin Siregar. Amir King Husin Siregar, ingat. Bukan yang jadi kepala TVRI kemudian ya? Bukan, dia wartawan mimbar umum, Amir King Husin. Disebut juga King itu Raja Debu. Yang tukang foto itu, Bang, fotografer. Iya, Amir King Husin. Bang Amir Husin ya? Tahu. Iya, aku tampil di situ. Ditulisnya di mimbar umum. Dibaca oleh abangku,
bilang kau mau naik panggungnya, mau jadi orang tonel kau, bawa macam-macam, tak Tonel ada betul. akhlak, walah. Rasanya mau dibeli semua tuh, koran mimbar umum tuh aku bakar semua supaya jangan dibaca. Gitu. Jadi setelah begitu tuh ya kesempatan kalau ada misalnya sekolah-sekolah atau bikin pertunjukan Dies Natalis atau apa, diundang lah. Bisa nggak nyanyi, satu sumbangan nyanyi. Jadi aku Jadi dulu Blueberry ikut Hill tadi barisan. gimana? Ya, Blueberry Hill tadi penyanyi lah ya? oh ya itulah, ya, itulah Blueberry Hills itu lagi itu jadi terkenal juga lah. Wah, I found On my my trail trail, on on Blueberry Blueberry Hill. Hills. Itu oleh Fats Domino itu bagus sekali, sederhana lagunya. Ya, betul. Berarti abang juga pada masa itu adalah masa-masa bahkan sebelum Elvis Presley itu bang. Iya, Ya lagi sebenarnya peralihan ke ya Elvis Presley. ya sudah. Ya. Dan jadi karena kemudian kita kan pernah main bola dengan Pekan Olahraga Mahasiswa. Aku ikut sebagai penjaga gawang dari Universitas Islam Sumatera Utara. Jadi nyanyilah di Jogja sana lalu sing so. Sing so luga hona unda parau. Itu dahsyat. Alu cona unda alu. Kan Izhari mesti ingat bahwa yang pertama memperkenalkan dan berhasil lagu-lagu daerah itu dari Sumatera, yaitu lagu-lagu Batak yang dibikin modern sebelum Gordon Tobing, kemudian Gumarang. Gumarang kan lagu Padang, Sapu tangan sagi ampe babungo jobungo taratai. Zainal Kombo ya, Zainal Hussein. Di ube. Luko di hati bawa sansai. Penyanyi yang terkenal waktu itu adalah Oslan Hussein. Oh ya, itu dia bukan dalam Gumarang, dia orkes lain. Oke. Dia orkes lain. Kemudian Gumarang di ini samping siapa ya? Gumarang ada Didi. Enggak, itu zaman Oslan Hussein itu dia kan pandai. Dia misalnya dia bawa lagu Kampuang dan Jauh di Mato. Kampuang, itu dia. Kampuang. Ya, itu dan kemudian dia bawa lagu Bengawan Solo. Tapi ada juga Didi. Nah, Didi misalnya lagu Papaya, Mangga, Pisang, Jambu. Ya, betul. Dibawa dari pasar Minggu. Harganya. itu lagu bagus betul. Sederhana tapi bagus. Papaya, patung kusangka dia. Papaya, Mangga, Pisang, Jambu. Buah yang berkhasiat dan sebagainya. Itu bagus-bagus zaman itu. Tapi mereka itu tidak punya pendidikan musik sama sekali. Mereka itu adalah bakat alam. Ya, betul. Setelah itu tampillah dari Kalimantan. Ini lagu ini pernah dilarang di RRI. Paris Berantai. Ya, Paris Berantai dilarang di RRI karena kata-katanya dianggap terlalu berani. Mereka mau coba, baru Angin Mamiri dan lain sebagainya itu tampil belakang. Nah, pada saat itu kita hafal nggak bang? Angin Mamiri, kemudian Sarinande, ya itu lagu-lagu daerah. Oh Inani Keke, itu kita tahu semua jadinya. Iya. Tapi dimulai diprakarsai, dipelopori oleh siapa itu orang Halak kita, orang Tapanuli Utara itu. Di antara lagu yang terkenal itu BH ada. Aduh, lupa namanya. Gumarang tampil, habis Gumarang, barulah dari Indonesia Tengah, dari Makassar, Angin Mamiri ku pasang. Kemudian kan, yang hebatnya, dan tidak barangkali diingat orang sekarang ini, bahwa lagu Soleram itu pernah dinyanyikan oleh Miriam Makeba dari Afrika Selatan, secara internasional. Dalam bahasa? Soleram, ram, soleram. Soleram anak yang manis. Anak manis janganlah dicium sayang. Kalau dicium merah pipinya. Kemudian dibalik. Sekarang waktu itu kan Miriam Makeba kan terkenal dengan lagu Patah-Patah. Iya, betul. Tapi dia bawa lagu Soleram. Dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia. Oh, gitu. Iya. Miriam Makeba. Aku masih bisa bayangkan mukanya itu menyanyikan. Itu jadi hebat itu. Tapi siapa yang mengarang lagu Soleram itu? Kedengarannya agak ke Melayu-Melayuan itu. NN bang, enggak? Ya, tapi kan kemudian kita alihkan. Anak manis jangan dicium sayang. Kalau dicium marah papinya. Bukan merah pipinya tapi marah papinya. Jadi banyak lagu-lagu NN itu bang yang kadang-kadang sebenarnya tidak kita baca. Ya, lagu NN itu kayak Soleram tadi banyak yang nggak tahu. Nah, beberapa di antaranya itu lagu-lagu ciptaan Opung aku lah Madung Lubis itu. Jadi pada waktu bang film Naga Bonar yang pertama dari Miswar, di situ ada lagu Mariam Tomong.
Itu Oh iya. mereka bikin ciptaannya NN, no name. Tetapi itu Madung Lubis, Bang. Aku tahu persis Oh, karena bukunya. Jadi, tapi bukan versi yang aku tahu. nah, jadi itu yang pertama. Dan itu ada dalam buku yang karangan dia, buku Taman Kusuma, 2 jilid tuh, buku nyanyian anak-anak itu. Mariam Tobong Dainang. Iya, iya. Itu Adam kan Sonapa lagunya Mosin. bukan begitu. Kan yang populer itu dianggap sebagai lagu perjuangan. Adong motor caprolet marbeka 10 2, adong Ya. zaman maleset tukang beca babini 2. Nah, Oh Mariam itu Tobong dia lah Dainang, kan. oh Mariam Mortiri. Itu sudah dibelok-belokkan, tetapi sebenarnya itu Mariam Tomong dia. Oh, Mariam Ya ada Tomong 2 Dainang, itu. si Napang Mosin. Itu Ya, dia. nanti Mariam Tobong Dainang. Lalu siatar balibingan tanah Jawa. Kelatar jadi bajingan karena si sanggul 2. Zaman dulu kan perempuan kalau cantik itu sanggulnya 2. Nggak boleh 1. 2 sanggulnya itu. Apakah ada yang masih ingat itu sanggul 2 tuh? Wah, hebat kali udah pakai sanggul 2. Itu siatar balibingan tanah Jawa. Kelatar jadi bajingan karena si sanggul 2. Ya. Jadi irama itu, Bang, ditukar-tukar liriknya. Tapi sekarang kita kabur siapa itunya, pengarangnya. Kalau nggak salah itu yang penyanyi Jawa itu, Bang, yang terkenal, yang meninggal barusan. Siapa namanya itu? Lupa. Mus Mulyadi. Bukan, Bang, yang sekali bikin konser itu. Yang dia bilang mau ngejar gadis dapat janda. Itu kan lagu di Batak sudah kita pernah dengar. Selamat masih negeri, lagu ni si buali, tu siatar si piro batu, lagu boti for dekok. Saya selamat si negeri. Si Bual-Buali itu nama perusahaan bus itu. Iya, Si betul. Bual-Buali itu nama perusahaan bus itu, iya kan? Dan Abang Tapi tahu, kemudian, ya. tahu si Bual-Bual ini, Bang. Pernah ini menjadi partai mengikut pemilu yang pertama, partai si Bual-Buali. Ada. Iya, dan waktu pemilu kita pertama 1955, di situ juga kampanye-kampanye sudah pakai lagu. Misalnya kampanye Bintang Bulan Masyumi, Palu Arit PKI, itu diambil dari lagu Segi Italia. Kepala Banteng PMI. Ya, itu di tahun 1955 kita masih ya itulah apa kita mengingat semua ini. Tapi ketika kemudian konfrontasi dan sebagainya, itu lagu-lagu itu sudah mulai maju tak gentar membela yang benar. Oh, sudah tidak lagi lagu-lagu romantis ya. Tidak lagi lagu-lagu romantis seperti ya surat undangan misalnya. Sudah tidak lagi itu. Dan orang kita juga banyak sekali yang tertarik dengan lagu-lagu P. Ramlee dari Malaya pada waktu itu. Oh ya, waktu itu. Bahkan dibilang dia lagi dari Berandan katanya kan? Bukan dari Aceh, Putih Ramlee. P. Ramlee itu Putih Ramlee katanya. Walaupun mukanya bopeng-bopeng sedikit kan, tapi orang suka kali sama dia. Itu apa lagunya terkenal ya? P. Ramlee itu ya? Atau top kali lah itu. Macam-macam lagu. Iya. Ya lagu-lagunya tuh dengan Kasma Buti dulu dia itu kalau main itu selalu ada satu lagu, Bang, dia bergaya lagu Cina. Hei apa lungkang jalan lengkang-hengkang. Ada itu. Jalan ya, lubang-lubang jalan. Ya, ada gitu. Mereka pintar sekali kalau balik-balik itu. Tapi kan kau laksana bulan. Oh itu dia ya. Itu dia tuh dengan suara yang dibuat seperti itu. Hebat, dia pengarang dan penyanyi. Ya. Jadi Bang, kalau kita mau bicara musik Medan, tidak sah juga rasanya, tidak klop rasanya. Kalau kita tidak bicara Lilis Suheri. Oh jelas. Macam mana Lilis Suheri? Tapi dia itu orang Bogor. Oh, Lilis Suheri itu orang Bogor, orang Jawa Barat. Ya. Dan dia laki-laki bukan perempuan ya, Bang ya? Main gila kan? Betul. Ya. Di zamannya memang dia paling hebat untuk di Medan. Dan ketika kita seakan-akan mengucilkan diri ya di zaman-zaman revolusi sedang hebat-hebatan tahun awal akhir 50 tahun awal 60 itu kan kalau lagu permintaan di RRI Medan karenanya suatu pilihan pendengar itu pilihan pendengar itu hanya piringan-piringan hitamnya itu dipinjam dari seorang anak Batak bernama Elizabeth Simanungkalit.
Siapa pula itu? Jadi setiap ada acara pilihan pendengar mesti nama dia dulu yang muncul. Kalau tidak nggak ada kasih pinjam lagi. Copyright. Dia rupanya punya saudaranya yang bekerja di PBB atau di mana tuh suka Ya, ngirimin pelat, istilahnya kan pelat-pelat itu. Plat. Jadi kita kalau ya kita mesti mendengar itu. Jadi kalau dia mesti nama dia sampai nama dia tuh populer di seluruh Indonesia, di seluruh Sumatera Utara lah orang yang mendengarkan RRI. Karena setiap lagu permintaan tuh mesti Elizabeth kolektornya dia lah ya. Dia yang punya, dia yang meminjamkan kepada RRI saking parahnya dulu ya RRI karena ya orang kepingin mendengarkan lagu luar negeri. Ya. Bang, teringat aku barusan. Jadi Suher itu yang terkenal lagu itu Aras Kabu. Iya dong. Yang waktu Betul. dia cerita tentang bagaimana pesawat pembom itu menyerang kereta api. Iya. Dan banyak yang bertebaran mayat-mayat di situ, penduduk yang mati. Kereta api itu musiknya bagus sekali. Ya. Karena itu Aras Kabu itu kan dekat Naga Kesiangan. Ada tempat namanya Naga Kesiangan. Naga yang Kesiangan ada ini. Itu arah ke tebing. Arah ke tebing ya, Bang? Oh, tidaklah, arah ke Aras Kabu sana lah. Ya itu terkenal. Jadi memang lagu-lagu yang diciptakan pada waktu itu penuh perasaan sebenarnya. Bukan komersial itu. Jadi inspirasinya itu, motivasinya bukan komersial, tapi karena perasaan yang tidak bisa ditahan. Ya. Ya. Jadi luapan emosi ya. Betul ya. Ya. Dan itu betul-betul diekspresikan dengan cara yang sangat-sangat bagus. Karena kan dulu itu kita ada juga Nur Ainun. Ya. Nyanyi kita yang paling hebat. Ya, itu sama Lilis Ferry, Bang. Itu Nur Ainun, betul. Itu kan benar. Dan Bang, kalau lagu dengar kabar beliau itu masih ada. Lilis Ferry. Siapa? Nur Ainun. Nur Ainun, orang Jalan Puri itu kalau tidak salah. Sekarang dia tinggal dekat Sunyarangan sana, dekat di Anangsa. Dan suara Bang masih bagus, luar biasa. Oh iya. Jadi pernah aku waktu itu lagi menulis buku Rinto, kemudian ada Rizal di Siagian bikin musik sama Rinto, ya lagu-lagu Melayu, dan kemudian pakai Nur Ainun suaranya. Nah, waduh. Si Rinto bilang, kok bisa bagus begini suaranya? Dia udah lama nggak menyanyi. Tahu Bang apa resepnya dia suaranya bagus? Mengaji Bang. Iya betul. Karena dia guru ngaji. Suaranya bagus sekali. Ya. Karena mudah-mudahan sehat lah dia. Iya. Qiraatul Quran itu disebutkan baca Quran itu merupakan seni suara yang paling sempurna. Istilahnya begitu. Karena dia tinggi dan turun, tinggi dan turun. Karena di samping Nur Ainun ada yang lebih hebat lagi waktu itu, Rubiah. Nah, aku pernah dengar itu. Nama Rubiah itu Tudung saji hanyut terapung. Hanyut terapung di Selat Melaka. Hasratlah hati nak pulang ke kampung. Apalah daya duit tak ada. Abang dulu dengar itu di mana? Itu kan ada panggung dibikin orang tuh. Iya, kan jadi kalau ada pasar Bang, malam. Pasar malam. Ada satu tempat Bang, aku pernah diajak bapakku. Kalau nggak salah itu di dekat jalan Sutomo. Tapi Sutomo sih tengah. Itu namanya Bang masih ingat dari Bopet Tinggi. Restoran Bopet Tinggi jelas. Iya, betul. Memang dia agak bopet tinggi memang dari papan tuh. Iya. Betul. Rumah panggung kan? Iya, betul. Itu ada musik tiap hari. Iya, mikrofonnya dibikin dari berko. Ingat, lampu sepeda berko kan namanya itu, lampu sepeda tuh. Itu jadi mikrofonnya di situ. Hebat sekali. Kalau ada orang kawin kan biasanya panggil orkes. Nanti selalu ada permintaan dari orang dapur. Nah, kalau yang kebetulan dinikahkan itu diatur tidak karena jatuh cinta, itu biasanya adalah itu permintaan lagu patah hati, lagu macam-macam seperti itu. Kita ngerti lah gitu. Ada orang dapur, ada permintaan lagu patah hati ya tahu lah. Itu betul. Karena dibawakan kemudian dipoles oleh Rahmat Kartolo. Patah hatiku jadinya. Wah, itu Rahmat Kartolo. Itu lagu sedih kali itu tuh. Iya. Bagus lagunya. Iya, dan kita juga barangkali seruanku ini. Iya, dengarlah seruan hatiku. Iya, betul. Dia tuh ada lagi yang paling parah, Pak. Pusara cintaku. Waduh, pusara gila, kuburan ini. Iya, pusara cintaku. Rahmat Kartolo top kali lu lah. Rambutnya jambul. Tapi hilang dia. Dia mau kembali tidak berhasil. Pernah dia mau kembali, dia buat beberapa lagu yang udah dianggap ketinggalan zaman.
Jadi Tapi sebenarnya lagu-lagu itu masih bagus. yang saudara Makarlo itu rambutnya udah Iya. begini, ditarik, udah disisir, ditarik, ditarik Jambul depannya. itu namanya jambul unta. Zaman itu disebut rambut itu style dia tuh style jambul unta. Macam jambul unta. Apakah unta punya jambul nggak tahu. Tapi itu Karena hot kali itu semua orang. Bahkan Blue Diamonds. Wah, Blue Diamonds kan begitu juga tuh. kurs bersaudara. Kurs pertama mulai Beatles, Iya, mulai bergaya iya. Beatles. Tapi berlagu itu Dilarang. dulu Fabian, Ricky Nelson, Sal Menio, pemain drum Iya. itu. Ya, Itu, Ricky Nelson itu meninggalnya karena kecelakaan pesawat terbang. oh iya dia ya. Ya, itu karena kecelakaan pesawat terbang meninggalnya di Iya, Amerika. Bagus ya, suaranya bagus iya. dan cuman Jadi begitulah Bang hebatnya sampai pengaruhnya. Padahal aku tuh masih SD SMP itu. Elvis Presley itu. Jadi sampai waktu aku diundang oleh pemerintah Amerika untuk katakanlah visit Amerika ya, diundanglah aku beberapa bulan gitu. Dan dia tanya mau kemana aja, kota-kota, Anda mau kemana aja? Kita boleh menentukan kota yang mana-mana. Mereka yang biayai semua. Nah, salah satu di antara tempat yang ingin aku kunjungi selain kota-kota besar, aku bilang aku mau berkunjung ke Graceland. Kenapa? Mau melihat rumah Elvis Presley. Nah, kesana aku. Terkagum-kagum aku di situ. Nah, sempat juga aku bikin videoku. Ada videonya. Khusus studio bayar kita, nyanyi kita lagu Elvis Presley. Nah, kita lagu lip apa? sync. Lagu apa? Ya, Ayu Lansam Tonight lah, Bang. Oh, ya, you lonesome tonight. Nah, itu. Sampai kepada liriknya pun aku hafal liriknya, ngomong gitu. You know someone said that the word is stage. Oh, it must play a part. Kan? Ya, itu sampai hafal. Kemudian buka catat buku tamu, aku masukin. Dan itu juga kagum. Aku melewat dia punya Hall of Fame, gitarnya, bajunya. Nah, sampailah satu Bang, di satu ruangan, yang dindingnya itu kupak kapi. Dindingnya tuh kupak kapi Bang. Nah, ini kok dipelihara museumnya. Rupanya ini ruangan yang dia pakai kalau dia sedang kesal, sedang murung, sedang marah. Jadi begitu dia marah, dia tembak ini Bang. Jadi dia nembak. Dia itu tembak, dan dibiarkan begitu. Oh, rupanya bintang film ini orang terkenal juga pemarah juga. Iya. Nah, jadi Mereka bisa ada tempat pelampiasan marah. Iya. Itu semua. Nah, itu hebat juga aku bilang. Ada ruangan yang cantik juga, ruangan biliar. Semua ditutup mulai dari 4 dinding sampai 1 langit ditutup dengan dasi. Dasi disusun satu. Iya, iya. Hebat Elvis Presley ini kan. Luar biasa. Tapi dia sayang sekali sama ibunya. Dia ya? Ya, sangat sayang kepada ibunya. Karena piringan hitam pertama dia itu sebenarnya untuk ibunya dibuat. Kan di sana itu kita bisa masuk ke studio, kita bisa nyanyi. Nah, ini piringan hitamnya. Nah, sebagai demo istilahnya tuh. Iya, demo. Rupanya dia bagus sekali. Padahal lagu-lagu yang dia bawa itu kebanyakan dia jiplak pertamanya kan dari lagu-lagu orang-orang negro. Betul. Seperti You Ain't Nothing But a Hound Dog, Crying All the Time, Well You Ain't Never Got a Rabbit, You Ain't itu Blue Sweat Shoes itu kan. Blue Sweat Shoes. Yeah. One for the money, two for the show. Three to get ready, go cat go. Ya, lagu-lagu seperti It's Now or Never dan Abang udah bisa nyanyi lagi nih kapan-kapan. Ya, suara tak karuan. Bukan Bang. Seperti ini. Kita masih ingat. Lagu-lagu ini masih terpatri sama kita. Banyak mengesankan juga. Ya, dan liriknya bagus-bagus. Hampir semua lah. Ya. Kalau kita lihat itu kan bisa It's Now or Never ya. Kemudian misalnya Blue Hawaii. Wah, itu bagus-bagus. Nah, cuman zaman itu kemudian hilang baru setelah The Beatles masuk. Nah, tapi The Beatles juga pertama dia jiplak. Dia bukan lagu-lagu ciptaannya sendiri. Yang pertama belakangan baru dia buat, dan makanya setelah mereka begitu kreatif, banyak lagu-lagu mereka itu yang digubah di kamar hotel saja begitu. Ya, saking produktifnya, karena di situ yang paling hebat sebenarnya kalau kita untuk liriknya itu John Lennon. John Lennon ya. Ya, seperti lagunya Women
Ya, Peace the betul. World dan sebagainya. Nah, Ya. kalau musik itu Paul McCartney katanya. Betul, Ini betul. mereka kan berdua nih yang itu. Tapi Ya, kemudian Ringo Starr juga ikut. ya, Misalnya Yellow Submarine. ya. Don't do Kemudian that. ya siapa? George Harrison juga George membuat Harrison lagu ada yang pengaruh Indianya luar biasa. Sweet Lord, My Sweet Lord. Ya, Sweet Lord, karena mereka pengaruh oleh Maharishi Mahesh Yogi. Itu Ya, ada betul. seorang filosof dari India yang Ya. mengajari mereka berganja dan apa semua. Dan bermain sitar juga. Ya, sitar itu Ravi Shankar. Kalau sitar Ya, yang paling hebat betul. itu orang yang bernama Ravi Shankar. Ya. Ini jarang diketahui orang, Bung Ishari. Itu setiap film India itu kan ada lagu, paling tidak 6-7 lagu. Setiap film India. Iya kan? Nah, itu yang menyanyikannya lip sync tadi yang disebutkan. Itu kan aktor aktrisnya itu hanya lip sync. Itu yang menyanyikan kebanyakan. Apakah ada yang tahu misalnya mereka yang menonton YouTube ini bahwa ada seorang biduanita India yang sudah menyanyikan lebih dari 50.000 lagu untuk film-film itu. Namanya Lata Mangeshkar. Kalau laki-lakinya Muhammad Rafiq. Kalau perempuannya Lata Mangeshkar. Itu India, Bang? Ya udah. 50, lebih dari 50.000 lagu. Ya bayangkan setiap film India itu paling tidak 6-7 lagu. Nontonlah film India. Mesti banyak lagunya. Dan mereka bikin film satu bulan berapa film mereka bikin. Dan itu semua pakai lagu. Nah, itu yang menyuarakan itu adalah orang perempuan yang bernama Lata Mangeshkar. Berarti masih bisa laki-lakinya Muhammad Rafiq. Berarti masih bisa di Google itu. Ya bisa. Kira-kira apa di antara lagu itu yang Abang kenal? Ya bisa lihat dari film. Yang pertama film India yang masuk ke Medan itu namanya Aan. Aan ya. Aan. Ya. Nah, kemudian banyak film-film Gelbabu dan sebagainya. Kemudian itu yang juga terkenal itu yang namanya Sri Charsobis 420. Merah juta Japani, Karpela topi Rusi itu. Bagus. Tapi hebat. Lata Mangeshkar 50.000 lebih. Payah masuk akal. Tidak masuk di akal ada seorang yang menyanyikan begitu banyak. Jadi kita tahu ketika lagu My Way oleh Paul Anka diciptakan oleh Paul Anka, dia mengatakan tidak ada orang lain yang bisa menyanyikan ini kecuali Frank Sinatra. Ya. Nah, itu kata-katanya pun banyak kata-kata berat yang dipakai. Oh, itu Bang. Tapi kalau untuk di Indonesia ada juga penyanyi-penyanyi Chris Biantoro. Bagus kalau dia membawakan lagu My Way. My Way itu ya, gampang. Liriknya bagus sekali. Itu menunjukkan bahwa bagaimana harga diri seorang manusia. Ya, jadi yang dia bilang, kau akan mendengarkan suara orang yang bukan orang yang kalah, tapi bukan orang yang berlutut. Ya. I did it my way. Aku lakukan itu dengan diriku. Luar biasa. Ya. Dan itu Bang sekarang pantang tak di mana-mana, di pesta mana, di mana-mana orang lagu My Way. Akhirnya di klise pula, si My Way aja, si My Way aja. Jalan kau aja, gue pikir. Itu ada juga penyanyi yang misalnya di Amerika yang berasal dari keturunan Arab. Siapa Bang? Neil Sedaka. Orang Jawa bilang Sadoko gitu, orang Jawa itu orang Arab. Sadakat. Ya, Neil Sedaka itu orang Lebanon gitu. Gitu. Jadi ya tapi kelahiran di sana barangkali mungkin dari Kanada. Lagunya nih, You Are My Loneliness gitu ya. Iya. Sedangkan iya. That's what you are. Atau ini? Put your head on my shoulder. Iya, betul. Dan kemudian ada lagi kan Roses are red, my love. Jim Reeves ya? Violets are blue. Itu Jim Reeves. Nah, kalau Jim Reeves itu dia mantan penyiar radio. Kemudian bawa lagu-lagu yang cengeng-cengeng semua istilahnya kalau zaman sekarang ini. Itu suaranya bagus ya, bukan main. I won't forget you, dia bilang. Ya, I won't forget, betul itu lagunya cukup hebat lah untuk zaman itu. Sekarang ini kalau aku lihat misalnya di acara-acara seperti Akademi Indonesia ya, Indonesia British Idol atau itu saja meki-meki aja, menjerit-jerit. Tidak macam
kalau kita dengarkan Dean Martin itu kan rileks sekali. Ya. Everybody love somebody Tapi sometimes. sambil seru itu sambil minum, Bang. Dia pakai katanya everybody ya, knows someone duduk di atas piano, tapi katanya itu hanya show saja. Show saja. Itu Dan show harus saja. ada seru tuh. Ya, dia kan orang keturunan Italia. Yang paling sedih, anak laki-laki satu-satunya menjadi penerbang pesawat tempur Amerika tewas dalam kecelakaan pesawat terbang. Ya. Dino Martin. Namanya sebenarnya di Italia itu Dino Martino. Iya, Dino Martino. Jadi dia Martin. Napoli, where love is king, when boy meet girl. When the moon is that's amore. Amore cinta ya, begitu. Nah, kemudian ada yang namanya Nat King Cole. Ya, itu luar biasa. Ya, itu kecelakanya dibujuk dia pindah ke Hollywood. Itu habis-habiskan waktu itu masih rasis sekali di Amerika. Dia di mana dulu? Dari New York dia pindah ke Hollywood. Itu katanya dibuang sampah di depan rumahnya. Kok berani kamu orang kulit hitam nggak tahu diri berani beli rumah di sini, kan harganya mahal. Ya, betul. Itu Nat King Cole itu luar biasa tuh. Autumn Leaves-nya itu yang semua, Bang. Ya, semua lagu-lagu dia semua. Suaranya khas. Ya. Dan yang menarik, suaranya khas dan pronunciation-nya bagus sekali. Pronunciation-nya bagus sekali. The fallen leaves live by the window. The autumn leaves. The autumn leaves. Semua lagu-lagunya bagus. I see your leaves. The summer kisses. Yes. The sunburned hand. I used to hold. Since the one away, luar biasa ketika dia pergi gitu kan. Remember yang not kita orang kita ingat yang enggak. Enggak. Hebat itu bahwa kita masih ingat sebagian sepenggal dari lirik-lirik lagu itu. Itu masih luar biasa menunjukkan ya masih kemampuan otak manusia ini rupanya macam komputer juga. Aku hilang baitnya aja paling masih ingat. Kalau misalnya kalau kita bilang lagi kalau Nat King Cole itu kan ini yang banyak dinyanyikan orang. Misalnya it was fascination, I know, fascination. Itu juga kalimat bagus. Ada itu yang sering nyanyikan orang, Bang. Berdua itu kalau orang pacaran. Lupa aku, udah tua kali kita ini. Iya sayangnya sekarang penyanyi-penyanyinya sudah memang berbeda lah. Maksudnya perkembangan zaman juga kita mesti hargai karena di abad tahun 40-an itu yang big band semuanya. Big band yang bangsa puluhan pemusiknya belakangan. Itu aku ikuti semua. Mulai dari Benny Goodman, kemudian Dizzy Gillespie, yang punya band-band itu big band itu bahkan Louis Armstrong. Itu kan yang tewas itu siapa lupa juga dari Amerika tewas dalam Perang Dunia Kedua itu waktu orang hitam juga ya? Di Lautan Atlantik orang kulit putih. Dia pemimpin sebuah big band dan zaman dulu memang big band karena Frank Sinatra itu juga sebenarnya dia namanya Franciscus Albert Sinatra. Jadi nama Albert Sinatra. Dia itu sebenarnya bekas petinju juga. Bekas petinju, kecil-kecil seperti ini. Mafia juga tuh, Bang. Oh ya, jelas. Franciscus Albertus Sinatra. Yang sedihnya, dia itu naksir sekali pada bukan Rete Hewat, tetapi ada seorang perempuan yang cantik sekali yang main film The Barefoot Contessa. Siapa ya? Perempuan ini cantik. Frank Sinatra naksir, tapi dia enggak. Dia kawin sama Mickey Rooney. Tak masuk di akal. Mickey Rooney. Sama Mickey Rooney ya? Bukan Audrey Hepburn, bukan. Bukan Audrey Hepburn. Pierre Angeli. Yang main dengan Gregory Peck, Holiday in Rome, Roman Holiday. Pierre Angeli, bukan? Bukan, Pierre Angeli dengan Tony Curtis, The Thief of Baghdad. Oh, masih hafal kita, Bang. Salah seorang perempuan yang cukup cantik itu Pierre Angeli itu dengan Tony Curtis yang saking cantiknya itu macam perempuan ya. Satu lagi yang aku suka lihat mukanya sebenarnya adalah Natalie Wood. Oh, Natalie Wood dia dengan Richard Widmark. Betul. Dan dia kan sampai sekarang itu dikatakan Richard Widmark bunuh dia di kapal itu. Maya dia kan jatuhnya tenggelam di kapal. Natalie Wood dengan Richard Widmark. Bukan Richard Widmark. Bukan. Richard Widmark pemain film perang itu.
Ya, Richard Widmark bukan Richard Widmark. Ya, Suaminya lupa. Tapi ya memang orang-orang yang datang Hollywood itu memang cantik. Tapi kan ukuran cantik itu berbeda. Kalau orang zaman sekarang itu cantiknya lain lagi barangkali. Karena orang mengatakan Sophia Loren cantik, aku mengatakan tidak. Lebih cantik Pier Angeli, lebih cantik Gina Lollobrigida. Oh, ya Bang, betul. Tapi kalau Ya, misalnya kayak Brigitte Bardot, aku bilang nggak cantik. ya, cuman seksi katanya. Ya, dia kan sama dengan Marilyn Monroe ya. Dia menikah dengan Roger Vadim. Dia kemudian menikah dengan Roger Vadim. Roger Vadim ini yang bikin film terkenal dengan seorang bintang dari Amerika yang kemudian pernah menjadi atau suaminya pernah menjadi senator atau apa. Bapaknya juga adalah yang setingkat di atas mereka semua Bang. Kita harus bicarakan itu. Elizabeth Taylor. Itu orang Inggris. Dahsyat itu. Orang Inggris. Dia 7 kali kawin. Ya. Suaminya yang terakhir adalah tukang perbaiki keran barangkali. Tidak salah. Keran bocor, Elizabeth Taylor. Tapi orang yang sangat dekat sama dia itu adalah Richard Burton. Jadi, 2 kali kawin, tapi 2 kali gagal. Ya. Richard Burton ini orang Wales, dari Inggris, betul. Wales. Luar biasa. Mukanya juga banyak macam bekas jerawatan begitu. Mereka mainkan Antony and Cleopatra. Betul. Di antara filmnya. Jadi Richard Burton suaranya pun luar biasa Bang. Jadi betul. Kalau kita nonton film The War of the World, iya. Narasi itu dia Bang. Iya. Sampai sekarang film sangat terkenal kan. War of the World itu kan Orson Welles. Iya. Iya, tapi ada suara dia di Richard Burton. Yang tapi itu katanya Orson Welles itu kalau sebelum nulis dia mesti 2 botol whisky baru dia mulai nulis. Ceritanya begitu. Tapi cerita itu begitu meyakinkan sehingga banyak orang yang mengungsi. Benar. Banyak yang mengungsi saking meyakinkan Orson Welles. Ya itulah. Zaman-zaman itu zaman-zaman kita. Elizabeth sekarang Taylor salah satu filmnya adalah The Taming of the Shrew. Ya. Itu juga dengan Richard Burton. Ya. Itu diambil dari karya Shakespeare. Ya. Terus Who's Afraid of the Virginia Woolf? Nah, Virginia Woolf ya. Wah, itu. Ada satu dia main dengan Warren Beatty, namanya The Only Game in Town. Luar biasa. Warren Beatty ini adik dari Shirley MacLaine. Dan waktu di zamannya dianggap lelaki yang paling hebat. Paling ganteng. Yang paling hebat. Tidak ada perempuan yang tidak ditaklukkan jadi Hollywood. Semua dipacarinya. Bintang film itu. Warren Beatty, adik dari Shirley MacLaine. Shirley MacLaine nggak cantik-cantik kali. Tapi bagus mainnya. Ya, salah satu bintang kesayangan aku tuh Shirley MacLaine. Shirley MacLaine. Ya. Itu yang dari itu lain. Yang dari kecil itu Shirley Temple ya. Oh, itu Shirley Temple tidak sampai besar. Iya, betul. Iya. Bang. Ya. Jadi kalau kita mau mengenang-enang panjang ini, kita bicara udah bukan lagi batas 10 tahun 20 tahun. Kita udah bicara satu generasi nih. Mengenai musik ini. Aku kepingin sambung cerita ini, Bang. Ya. Nanti Anda bicara lagi, tapi aku melihat begini, ada gap. Ada suatu saat di mana dalam perjalanan aku, karena kita nggak punya radio, Bang, kita tahu lagu ya. Dalam perjalananku aku tiba-tiba kehilangan jejak dengan lagu-lagu masa sekarang. Maka mulai masa sekarang ini aku mulai dengar lagi lagu-lagu ini. Not bad. Mula-mula aku bilang gitu, not bad. Tetapi sebenarnya aku bilang beautiful. Mereka juga cukup bagus buat lagu. Lagu Indonesia juga. Kita bisa bandingkan lagu Indonesia dengan lagu Malaysia. Yang berangkat sama-sama, tetapi ini lagu Malaysia, ini lagu Indonesia, dia naiknya cepat kali. Lagu Indonesia luar biasa. Karena ketukan nada dengan lirik-lirik lagu itu, potongan-potongan lagu itu, suku kata itu bisa pas dibikin mereka. Luar biasa. Itu makanya mereka mengundang pernah kan sama berbulan-bulan SFND ke Malaysia, Bing Slamet. Ya. Aku itu lagu itu semalam di Malaya. Ya, aku pulang dari rantau. Ya, betul. Bertahun-tahun di negeri orang. Itu dia. Itu mereka diundang ke sana untuk itu dia. Ya. Untuk menginspirasi. Cuman Bing Slamet dengan suara yang begitu empuk. Hai Nurlela, Aryati, wahai Nurlela. Ya. Yang satu, Bang, kalau Bing Slamet yang paling aku suka apa? Usah di kanang laju.
Cinto, Kito dan Lamo. Dia itu juga pelawak. Ya. Dan dia lawak dengan air mukanya, dengan cara matanya dan sebagainya. Dia pernah tampil di Mesir misalnya. Orang terpingkal-pingkal. Terpingkal-pingkal karena dia begitu pintar dengan mengubah air mukanya saja. Jadi lagu-lagu kan terkenal tuh. Ahai Nurlela. Aduh, wah, Ya. bagus. Walau dengan gitar kling 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 klang. Ingin manari sajo, manari baduo, siaponan suko. Ada Pink Astono. Itu Kemudian Bang. Samsung Pink Astono. Itu susah cari ya. Kalau lagu Muhtar Embut, ya, Sam Simon, itu masih Pink Astono payah kali. Ada satu lagu, ini Bang, mungkin Abang bisa kasih arti judulnya. Kan kemana engkau membawa biduk kasihku ini, tampak wajahmu bimbang dan ragu, tiada menentu arah dituju. Gak tahu siapa itu. Kata-katanya bagus sekali. Iya, luar biasa. Kata-katanya. Ya, mungkin lain kali kita. Karena begini, setelah aku pensiun dari Radio Australia, kan mereka buang semua piringan hitam. Tidak lagi pakai piringan hitam. Sayang. Ya kan, CD dan apa semua juga tidak pakai lagi. Iya. Jadi pakai mau dibuang itu aku kumpulkan lagu-lagu kesayangan aku. Termasuk Mr. Mahmud, I Love You Mr. Mahmud. Nah, terus ada kawan yang ingin menerbitkan satu kumpulan lagu-lagu kesayangan Nuim Khayyat. Tapi kabarnya ada kendala hak cipta. Mana barang tuh sekarang? Ada di Medan. Sama kawan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk piringan hitam biasa lah. Oh, dari piringan hitam? Iya. Oh, mesti di master lagi tuh Bang, masuk ke inilah. Iya, jelas lah kalau untuk diterbitkan sekarang ini itu mesti. Atau jangan Bang, Abang aja nyanyi lagi, kapan-kapan ke Medan kita rekam. Abang ini kalau menyanyi, apapun enak kata orang. Abang nyanyi Mr. Mahmud aja orang pun suka dengarnya. Tidak. Nah, waktu itu Gubernur Sumatera Utara, Rizal Nurdin, ulang tahun. Jadi aku kebetulan di Medan diundang. Tak banyak orang. Dia sebuah bila terima kasih datang, mikrofon diserahkan ke aku dan aku diminta kasih sambutan, habis itu suruh nyanyi. Habis barangkali ada setengah jam aku nyanyi satu lagu. Burung duri terbang tinggi, balik hinggap di atas dahan. Mereka menandak-nandak itu. Awak jadi penghiburnya. Mari kasih hati, aku rindu kepada Tuhan. Rupamu elok, tak ada bandingan. Suaramu nyaring, lagu merdu. Jadi di ada orkes itu. Tak boleh berhenti. Terus bang. 1,5 jam. Lita juga kata orang Medan. Lita juga. Wah dia ini. Pikir Rizal Nurdin ini. Dia ngundang kita, aku pikir karena hormat sama aku, dia panggil abang, rupanya suruh nyanyi di situ. Tapi ya di gubernuran waktu di rumah dia. Bagus Bang, tapi tak hafal. Untuk dia, banyak kali. Dia menjadi militer kan, dia juga pernah ditempatkan di Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Jadi dia sering mendengarkan radio Australia. Bang. Jadi begitu jumpa ya senang lah dia. Senang lah dia. Sering kok kita ada anak-anak Medan di gubernuran itulah, di rumah dia mana itu diundangnya. Yang beraksi di situ Amin Ivo lah. Dengan gaya Elvis Presley-nya. Adik Kak Ivo. Adik Kak Ivo de la Kresna. Itu Ivo de la Kresna anak TM Usmanul Muhammadi. Betul, dekat rumah aku tuh Bang. Tapi lagu yang terkenal dengan Ivo de la Kresna, Kisah Cinta, Kisah Surga. Sebelum laga. Sama satu lagi Bang. Takkan lari gunung dikejar. Ya betul. Ya tapi kawan aku namanya si Gunung, dikejar PM lari juga. Oke Bang, Abang tutup dulu acara kita ini dengan lagu I Love You Mr. Mahmud. Aku ya tak bisa karena yang aku hafal itu apa aja. Intahilu wa uyuna sud. I love you Mr. Mahmud. Come to me Mr. Mahmud. Nah. Bang, kita sambung. Aku mesti bicara lagi banyak tentang musik dan lagu sama Bang ini ya. Insya Allah. Oke Bang. Allah. Sudah siap? Terima kasih. Perut sudah berkeriuk karena sudah belum makan juga. Ya. Mudah-mudahan sehat semua. Ya. Insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.